Oke, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, atau malam bagi para penonton, subscriber, dan para mahasiswa dan teman-teman lainnya. Kembali lagi ke channel saya, di channel Ahmad Elvin Mudakir atau Mr. Kemplung, dan di sini saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul kemunduran pasca pendidikan Islam pada era kemunduran pasca kemunduran Baghdad dan Cordova. Oke, di sini saya akan perkenalkan profil dosen dan profil saya, yaitu perkenalkan Bapak Nurdi SAG MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah sejarah pendidikan Islam. Lanjut, perkenalkan, nama saya Ahmad Elvin Mudakir dari Prodi PAI semester 5B. Oke, kita melanjut langsung saja ya, biar ndak lama-lama di waktunya. Oke, saya di sini akan mempresentasikan yaitu materi pendidikan Islam pada era kemunduran pasca kemunduran Baghdad dan Cordova. Oke, masa kemunduran Islam pada tahun 1250 Masehi sampai 1500 Masehi. Kemunduran umat Islam dalam peradabannya terjadi pada sekitar tahun 1250 Masehi sampai dengan tahun 1500 Masehi. Kemunduran itu terjadi pada semua bidang, terutama pada bidang pendidikan Islam. Di dalam pendidikan Islam, kemunduran itu oleh sebagian diyakini karena berasal dari berkembangnya secara meluas pola pemikiran tradisional. Adanya pola itu menyebabkan hilangnya kebebasan berpikir, tertutupnya pintu ijtihad, dan berakibat langsung kepada menjadikan fatwa ulama masa lalu sebagai dogma yang harus diterima secara mutlak. Jadi pintu ijtihad itu menjadi tertutup dan fatwa ulama masa lalu menjadikan titik mutlak yang tidak bisa diganggu gugat itu. Next, saat umat Islam mengalami kemunduran di dunia, yaitu dunia Eropa malah sebaliknya mengalami kebangkitan. Ilmu pengetahuan dan filsafat tumbuh dengan subur di tempat orang Eropa. Akibatnya, bila pola pikir tradisional yang berkembang di dunia Islam terus-menerus tertanam dan tumbuh subur, maka di tempat mereka di Eropa, pola pemikiran rasionallah yang didasarkan pada filsafat rasionalnya oleh Ibnu Rushd yang memacu kebangkitan mereka melalui gerakan-gerakan kebangkitan. Hal ini merupakan penyebab beralihnya secara drastis pusat pendidikan dari dunia Islam ke Eropa. Pada masa jayanya, kota Baghdad dikenal secara luas sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dengan khazanah ilmu pengetahuan yang telah berhasil mengungguli kota-kota yang lain. Maaf ya guys, ada kesalahan pengetikan, yang dikenal sebagai pusat peradaban manusia. Namun hal itu berubah drastis sejak penyerangan yang dilakukan oleh tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1250 Masehi. Dengan hadirnya Hulagu Khan, maka pusat-pusat ilmu pengetahuan baik yang berupa perpustakaan maupun lembaga-lembaga pendidikan, semuanya mereka porak-porandakan dan mereka bakar sampai punah tak membekas. Jatuhnya
Baghdad. Sejak tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi, Daulah Abbasiyah dinyatakan berdiri dengan Khalifah pertama Abu Abbas As-Saffah. Daulah ini berlangsung sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Masa yang panjang itu dilalui dengan pola pemerintahan berubah-ubah sesuai dengan perubahan politik, budaya, sosial, dan penguasa. Walaupun Abu Abbas adalah pendiri daulah ini, namun pembinaannya adalah Abu Abbas. Maaf ya guys, ini kesalahan saat input. Penghancuran pusat kebudayaan Islam itu juga berakibat hilangnya dan putusnya akar sejarah intelektual yang dengan susah payah dibangun pada masa awal-awal Islam. Adanya kekalahan politik itu berpengaruh besar pada cara pandang dan berpikirnya umat Islam yang mulai mengalihkan pandangan dan pemikiran umat Islam yang semula berpaham dinamis berubah menjadi berpaham fatalis. Ja'far al-Mansur. Oke, next. Dari peristiwa itu kita dapat menarik kesimpulan bahwa jatuhnya kota Baghdad di tangan Hulagu Khan pada tahun 1250 Masehi bukan saja pertanda yang awal dan berakhirnya supremasi Khilafah Abbasiyah dalam dominasi politik, tetapi berdampak sangat luas bagi perjalanan sejarah umat Islam, karena ini merupakan titik awal kemunduran umat Islam di bidang politik dan peradaban Islam yang selama berabad-abad lamanya menjadi kebanggaan umat. Namun selain penyerangan itu, ada dua faktor yang menyebabkan jatuhnya Baghdad, di antaranya faktor internal, adanya persaingan tidak sehat antara beberapa bangsa terhimpun dalam Daulah Abbasiyah, terutama Arab, Persia, dan Turki. Adanya konflik aliran pemikiran dalam Islam yang sering menyebabkan timbulnya konflik berdarah. 3. Munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan dirinya dari kekuasaan pusat di Baghdad. Kemerosotan ekonomi. Lanjut, faktor eksternal, yaitu terjadinya perang salib yang terjadi dalam beberapa gelombang, hadirnya tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan, kebebasan dakwah satu persatu surut dan sirna. Umat Islam agar selalu dapat berpacu dalam mengembangkan diri harus selalu melakukan inovasi serta beraktivitas supaya dapat mencapai keutuhan dan kesempurnaan hidup. Hal ini setidaknya telah menjadi perhatian para penguasa dan khalifah pada masa-masa jayanya Islam yang terletak pada kekuasaan Daulah Abbasiyah. Segenap kemampuan dan perhatian dicurahkan untuk membangun sebuah peradaban dengan menjadikannya Baghdad sebagai pusat ibu kota pemerintahan yang di dalamnya berdiri istana bangunan yang megah dengan seni bangunan Arab Persia pada masa itu. Lanjut, jatuhnya Cordova, yaitu Spanyol. Penaklukan Spanyol tidak terlepas dari jasa tiga orang pemimpin satuan-satuan pasukan. Mereka adalah Thorif bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Thorif dapat disebut sebagai perintis dan penyelidik. Ia menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa itu dengan satu pasukan perang 500 orang yang diantaranya adalah pasukan berkuda. Mereka menaiki 4 buah kapal yang disediakan oleh
Julian. Dalam penyerbuan itu Toref tidak mendapat perlawanan yang berarti. Ia menang dan kembali ke Afrika Utara membawa harta rampasan perang yang tidak sedikit jumlahnya. Di samping itu, kemunduran akibat dari runtuhnya Spanyol yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan yang disebabkan munculnya perebutan kekuasaan di antara ahli waris, konflik dan keluarga, lembaga, figur dan karismatik yang dimiliki khalifah hanya sebagai simbol saja, sedangkan yang menjalankan pemerintah berada di tangan Nazir. Oh ya Allah, baterainya hampir habis guys. Perselisihan di kalangan umat Islam sendiri yang disebabkan perbedaan berkepentingan, perbedaan suku dan kelompok yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak Kristen. Konflik Islam dengan Kristen atas kebijakan penguasa Muslim yang tidak melakukan Islamisasi secara sempurna, hanya melalui pembayaran upeti. Oke guys, sebentar ya, saya mau cas dulu. Oke, lanjut. Kemunduran pendidikan Islam pasca jatuhnya Baghdad dan Cordova. Kehancuran total yang dialami oleh Baghdad dan Cordova sebagai pusat-pusat pendidikan dan kebudayaan Islam menandai runtuhnya sendi-sendi pendidikan dan kebudayaan Islam, musnahnya lembaga-lembaga pendidikan dan semua buku-buku ilmu pengetahuan dari kedua pusat pendidikan di timur dan barat dunia Islam tersebut, menyebabkan pula kemunduran pendidikan di seluruh dunia Islam, terutama dalam bidang intelektual dan material, tetapi tidak memiliki demikian halnya dalam bidang kehidupan batin dan spiritual. Oke, kehancuran total yang dialami oleh Baghdad sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan Islam kala itu menandai runtuhnya sendi-sendi pendidikan dan kebudayaan Islam, musnahnya lembaga-lembaga pendidikan dan semua buku-buku ilmu pengetahuan dari pusat pendidikan Islam tersebut, menyebabkan pula kemunduran pendidikan di seluruh dunia Islam, terutama dalam bidang intelektual dan material, tetapi dalam kehidupan batin
Oke, ya, kembali lagi guys. Apakah ini masih merekam? Ya, masih merekam ya. Oke, kita kembali lagi. Oke, lanjut. Kondisi pendidikan Islam. Kondisi pendidikan pada masa itu yaitu kurangnya perhatian para pemimpin khalifah terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan ulama, terbakarnya perpustakaan serta lembaga pendidikan yang ada, suasana gelap dan mencekam yang dialami oleh dunia Islam benar-benar memprihatinkan. Dan pada saat yang bersamaan bangsa Eropa justru sedang mencapai kejayaan sebagai pengaruh dari berkembangnya paham Renaissance dan sibuk melakukan misi penjajahan ke negara-negara Islam. Kehidupan sufi berkembang pesat, madrasah yang ada berkembang menjadi zawiyat untuk mengadakan riyadah di bawah bimbingan otoritas seorang syekh. Berkembangnya praktek bid'ah dan khufarat, hal itu ditandai dengan banyaknya umat Islam yang mengutuskan posisi seorang syekh. Dalam bidang fikih, yang terjadi adalah berkembangnya taklid buta di kalangan umat. Oke, terima kasih. Dari penjelasan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab utama dari kemunduran dunia pendidikan Islam ditandai dengan runtuhnya Baghdad selaku ibu kota Daulah Abbasiyah ke tangan Mongol. Hal itu pun menyebabkan seluruh dunia Islam juga mengalami kemunduran karena Baghdad pada saat itu berfungsi sebagai kiblat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian disebabkan oleh kondisi itu, banyak umat Islam yang frustasi. Akibatnya mereka memilih menjalani kehidupan sebagai seorang sufi dan berusaha meninggalkan kehidupan intelektual mereka yang semua bersifat kritis dan dinamis. Kontras berubah menjadi statis, dan dari sikap itu berkembangnya menjadi taklid buta kepada ulama karena bagi mereka pintu ijtihad telah tertutup. Namun di belahan bumi yang lain ternyata bangsa Eropa justru sedang mengalami kemajuan yang sangat pesat. Diakibatkan oleh perkembangnya paham Renaissance, mereka telah berhasil keluar dari dominasi doktrin gereja yang terjadi pada masa Scholastik abad pertengahan. Oleh karena itu, jika manusia Islam ingin maju, maka umat Islam harus kembali pada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Umat Islam juga harus bersikap kritis dan merdeka. Dan dari kejadian ini